Wu Chen meletakkan tangannya di Tianlinggei milik Mu Xiaoyou dan memeriksanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa konstitusi gadis kecil ini adalah tubuh Taiyin. Tubuh Taiyin ini bukanlah konstitusi khusus umum. Di antara ribuan konstitusi di dunia, ia berada di peringkat 10 besar. Ini adalah konstitusi yang sangat menakutkan. Ini lebih mengerikan daripada tubuh roh bumi milik Zhou Jie. Semua orang terkejut. Tanpa diduga, deteksi sederhana Wu Chen adalah mendeteksi konstitusi gadis itu. Anda tahu, butuh waktu lama bagi mereka untuk mendeteksi kepala halaman dan Taisang yang lebih tua, dan mereka tidak yakin. Ayo masuk dan katakan. Ketika mereka tiba di kamar Wu Chen segera menyegel seluruh ruangan dengan kekuatan yang kuat untuk mencegah siapapun mendengarkan. Duduklah. Ketika mereka duduk, mereka semua melihat ke arah Wu Chen. Sekarang, ketika mereka berada di luar, Wu Chen adalah pemimpin mereka. Mereka semua mendengarkannya. Wu Chen, apakah kamu yakin Xiaoyou adalah tubuh Taiyin? Tanya Xia Yulan. Wu Chen berkata, bagaimana, kamu tidak tahu? Hou Junji berkata, setelah lama menyelidiki dan membandingkan antara guru dan tetua, mereka mengatakan bahwa Xiaoyou mungkin adalah tubuh Taiyin, tetapi mereka tidak yakin, karena konstitusi semacam ini benar-benar langka. Menurut guru, mereka mengatakan bahwa seluruh alam semesta belum pernah melihat konstitusi semacam ini selama sekitar 10.000 tahun. Wu Chen mengerutkan kening. Dia memiliki lebih banyak pengetahuan daripada kepala rumah sakit. Dia tahu lebih banyak tentang konstitusi khusus. Semakin kuat konstitusi, semakin kecil kemungkinannya untuk muncul. Seperti konstitusi 10 teratas, hampir sulit untuk dibuat. Butuh waktu lama bagi setiap konstitusi untuk muncul. Misalnya, tubuh Taiyin, menurut informasi yang telah diperolehnya, seharusnya tidak muncul di seluruh alam semesta setidaknya selama 100.000 tahun. Konstitusi semacam ini sangat mengerikan. Begitu tumbuh, kekuatannya akan sangat mengerikan. Rumor tentang keadaan ketuhanan sejati hanyalah sepotong kue bagi orang-orang dengan konstitusi ini. Itu dapat diwujudkan dengan sedikit usaha. Wu Chen, bisa dikatakan, Xiaoyou benar-benar tubuh Taiyin, bukan? Wu Chen mengangguk, ya, dia memang tubuh Taiyin. Mendengar ucapan itu, orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, tubuh Taiyin. Itu adalah konstitusi yang sangat kuat. Itu milik raja yang terlahir. Ia memiliki kecepatan kultivasi yang sangat cepat dan bakat yang luar biasa. Itu jauh melampaui orang-orang biasa, bahkan banyak konstitusi khusus lainnya. Xiao He berkata, Wu Chen, apa yang akan kamu lakukan dengan Xiaoyou? Tubuh Taiyin bukan untuk bersenang-senang. Begitu urusan Xiaoyou terungkap, itu adalah bencana atau berkah bagi mereka. Mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan rumah sakit Beichen mereka, sama sekali tidak ada cara untuk melindunginya. Bahkan di seluruh benua Tianwu, tidak ada yang bisa melindunginya. Oleh karena itu, kepala rumah sakit dan tetua Taisang meminta mereka untuk membawanya ke dunia Yao Guang, melihat bagaimana cara mengatasi masalahnya. Sekarang ketika saya melihat Wu Chen, mereka tentu ingin meminta pendapatnya dan melihat apakah dia punya cara yang baik. Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Memang benar bahwa masalah Mu Xiaoyou adalah kesulitan besar. Jika berita itu bocor, saya khawatir bahkan mereka yang kuat dalam roh sejati tidak dapat melindungi mereka. Setelah memikirkannya, dia berkata, lebih baik saya menunggu sampai nanti untuk berurusan dengan Xiaoyou. Dengan cara ini, saya akan membuat segel untuknya untuk menutupi momentum uniknya. Selama segel itu tidak rusak, tidak ada yang akan mengetahui kondisi fisiknya. Ada begitu banyak hal yang harus dia lakukan dalam kurun waktu ini. Sudah terlambat untuk menyelesaikan masalah formula tubuh emas tingkat ke-6. Selanjutnya, kompetisi Tianzuo akan dimulai lagi. Setelah kompetisi Tianzuo, Piala Dunia Dansen akan segera dimulai. Ada begitu banyak hal. Apakah Anda ingin berurusan dengan Mu Xiaoyou setelah dia menangani semua hal ini? Masalah. Namun, setelah hal-hal ini ditangani, masih belum diketahui di mana dia akan berada, apakah dia akan hidup atau mati. Apakah segel akan memengaruhi kultivasi dan pertumbuhan Xiaoyou? Dahulu kala, kepala halaman mereka memikirkan metode ini, tetapi mengingat kultivasi dan pertumbuhan fisik Mu Xiaoyou, tidak mudah untuk melakukannya.
Mu Xiaoyou baru berusia 13 atau 14 tahun sekarang. Pada masa kritis pertumbuhannya, jika tubuhnya tumbuh tidak normal karena segel, itu tidak berarti apa-apa. Wu Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Itu tidak akan pernah mengganggunya. Dia adalah dewa dan, jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, itu cerita yang besar. Jika kau berkata begitu, lakukanlah. Mereka semua mendengarkan Wu Chen. Ngomong-ngomong, Wu Chen, mengapa kau tidak melihat adik seperguruanku? Bukankah dia bersamamu? Xia Yulan tiba-tiba teringat adik seperguruannya Sun Yan. Wu Chen berkata, Sun Yan, aku tidak melihatnya. Apa yang kau katakan? Kau tidak melihatnya. Bagaimana mungkin? Dia datang ke dunia Yao Guang begitu awal. Wu Chen berkata, kapan dia datang? Xia Yulan berkata, tepat setelah kau meninggalkan Tianwu, dia juga meninggalkan Zhongzhou dan datang ke dunia Yao Guang melalui susunan transmisi. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya berada di dunia Yao Guang. Begitu awal, Wu Chen merasa tidak percaya, dia tidak menyangka Sun Yan datang ke dunia Yao Guang sepagi ini. Kamu benar-benar tidak tahu atau tidak tahu. Kamu tidak akan menyembunyikannya. Ketika dia mengatakan ini, Xia Yulan tersenyum dan menatap matanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chen melotot padanya dan berkata, apa yang harus kusembunyikan darinya? Aku benar-benar belum melihatnya. Lagi pula, aku tidak tahu. Dia datang begitu cepat. Aneh sekali. Bukankah adik seperguruan muda berada di dunia Yao Guang? Xia Yulan merasa sangat bingung. Menurut kebenaran, jika adik seperguruannya berada di dunia Yao Guang, maka Wu Chen seharusnya mengenalnya. Dengan hubungan mereka, mereka seharusnya bersama. Bahkan jika Wu Chen benar-benar tidak tahu, tetapi dengan ketenarannya yang besar, dia seharusnya sudah datang kepadanya sejak lama, sama seperti mereka meminta kabar padanya saat pertama kali mereka datang ke kota Yao Guang. Namun, sekarang setelah Wu Chen ada di sini, adik seperguruan muda itu tidak memiliki kabar sama sekali. Dalam hal ini, itu benar-benar sedikit aneh. Mungkin dia tidak berada di dunia Yao Guang. Berbicara tentang Sun Yan, Wu Chen tidak bisa tidak melihat gadis lain dalam benaknya, Bambu Yuexing. Ketika dia bertarung dengan Murongke, monumen Zen Mo hancur, dan keberadaan Yuexing Bambu tidak diketahui. Dia tidak tahu di mana. Xia Yulan menghela napas. Dia tidak melihat siapapun. Dia hanya bisa berharap. Mengenai kemungkinan lain, seperti berita kematian, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Wu Chen juga merasakan segala macam hal, semakin banyak hal, tekanan berat pada tubuhnya, tekanan yang hampir membuatnya kehabisan napas. Apakah kamu punya tempat tinggal sekarang? Jika tidak, kamu bisa tinggal di sini. Ini paket kami. Ada lebih banyak kamar. Bagus. Xia Yulan langsung mengangguk. Dia tidak punya pendapat. Lebih mudah bagi kita untuk tinggal bersama. Hou Junji bertanya pada Huayang Feihe dan Xiao He, bagaimana menurutmu? Mereka saling memandang dan berkata, kami tidak punya masalah. Kalau begitu, sudah beres. Keempatnya memilih 4 kamar, di antaranya Xiao He dan Huayang Fei masing-masing punya 1 kamar. Xia Yulan dan Hou Junji adalah suami istri. Tentu saja, mereka berada di kamar yang sama. Kamar kecil ditinggalkan oleh Mu Xiaoyou. Demi kenyamanan, kamar Mu Xiaoyou berada di sebelah Wu Chen. Jika terjadi sesuatu, Wu Chen dapat melakukannya dengan cepat. Setelah mengatasi masalah kamar, Wu Chen benar-benar menyegel Mu Xiaoyou. Agar kekuatan segel tidak memengaruhi pertumbuhan dan kultivasinya, Wu Chen membuat resep, menggunakan beberapa bahan khusus sebagai bahan pembuatan segel. Setelah 2 hari pemrosesan, segel Mu Xiaoyou akhirnya selesai. Masalah segel Mu Xiaoyou, bagi Wu Chen, bukanlah kesulitan. Hal berikutnya adalah kesulitan yang sebenarnya, yaitu menemukan Sun Yan dan Yue Xingzu. Mereka menggunakan beberapa tenaga untuk menemukan mereka, tetapi tidak ada yang mendengar kabar dari mereka, seperti si Cendahai. Hari ini, Wu Chen menemani Xia Yulan dan mereka sarapan bersama. Orang-orang dari Hongbaoge datang untuk memberitahu dia bahwa ada berita tentang Bing Xin Sui. Saya akan segera ke sana, saya akan segera ke sana. Wu Chen sangat gembira mendengar berita itu. Dia telah mencari Bing Xin Sui, tetapi dia tidak pernah mendengar kabar apapun. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan berita itu. Bagaimana mungkin dia tidak senang?
Wu Chen, apa itu Bing Xin Sui? Xia Yulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chen berkata, Ice Heart Spike adalah yang aku butuhkan. Aku sudah lama mencarinya. Jika kamu memakannya terlebih dahulu, aku tidak akan memakannya. Setelah selesai berbicara, meletakkan sumpit, Wu Chen langsung pergi ke paviliun Hongbao. Semua orang merasa bingung. Apa itu Bing Xin Sui? Bagaimana mungkin itu layak mendapat perhatian Wu Chen? Hongbao Ge, kamar dagang terbesar di kota Yaoguang, juga merupakan kamar dagang terbesar di seluruh dunia Yaoguang dan bahkan di seluruh wilayah bintang Changzuo jika tidak ada kecelakaan. Perdagangan melibatkan semua aspek dan memiliki konteks yang sangat luas. Hampir semua dunia di wilayah bintang Changzuo memiliki cabang. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, ia dapat dengan cepat melewati jaringan saluran yang besar dapat menemukan hal-hal di dunia Changzuo, bahkan di dunia yang lebih tinggi. Namun, waktu dan biaya untuk menemukan hal-hal di dunia yang lebih tinggi sangat tinggi. Tiba di paviliun Hongbao sesegera mungkin. Wu Chen pergi menemui Nona Chulingi, manajer paviliun Hongbao. Tuan Wu, Anda benar-benar cepat. Melihat Wu Chen datang, Chulingi tidak terkejut. Dia juga tahu niatnya. Katakan padaku dengan cepat, di mana Bing Xin Sui? Wu Chen tidak sabar. Dia telah menemukan semua hal lain dari formula tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dalam latihan. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Chulingi berkata, Tuan Wu, saya tidak ingin menjual lagi. Saya mendengar berita tentang Bing Xin Sui, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi, Anda harus bersiap untuk itu. Wu Chen tidak berbicara, dia hanya menatapnya dengan mata panas. Namun, dia tidak tertarik padanya. Dia hanya berharap dia dapat memberitahunya keberadaan Bing Xin Sui. Chulingi berkata, tadi malam, sebuah tim misterius datang ke kota Yaoguang untuk membicarakan bisnis dengan paviliun Hongbao. Selama negosiasi, saya tidak tahu apakah saya salah dengar. Tampaknya mereka berhati dingin. Tim misterius, tim apa? Chuling berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu asal-usul mereka secara spesifik. Mungkin mereka bukan dari dunia Yaoguang. Bukan dari dunia Yaoguang. Bahkan Chulingi tidak tahu asal-usul mereka secara spesifik, hanya mengatakan bahwa mereka mungkin bukan dari dunia Yaoguang. Identitas mereka benar-benar misterius. Namun, dia juga tidak peduli tentang ini. Dia hanya peduli dengan lonjakan jantung es. Apakah mereka benar-benar memiliki telinga inti es? Chulingi berkata, saya baru saja mengatakannya. Saya baru saja mendengar bahwa mereka menyebutkan Bing Xin Sui. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar Bing Xin Sui. Wu Chen berkata, tidak masalah apakah itu benar-benar Bing Xin Sui, saya akan pergi melihat di mana mereka sekarang. Chuling berkata, Tuan Wu, jika Bing Xin Sui benar-benar ada di tangan mereka, maka hampir mustahil untuk mendapatkannya. Bagaimana menurutmu? Chulingi berkata, di masa lalu, kami telah berbicara dengan mereka tentang beberapa bisnis, dan kami memiliki sedikit pemahaman tentang mereka. Selama sesuatu jatuh ke tangan mereka, itu tidak akan pernah mengalir keluar lagi. Bahkan jika dewa yang sebenarnya kuat, itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang benar-benar kuat di alam dewa yang akan memberikannya. Wu Chen terkejut. Dewa yang sebenarnya kuat. Ini benar-benar super kuat. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Begitu mereka membutuhkan sesuatu, orang lain ingin segera memberikannya kepada mereka, tetapi orang-orang ini tidak memberikannya. Ini adalah tim yang sangat menarik. Bisakah Anda memberitahu saya bisnis apa yang mereka bicarakan dengan Anda? Ini, Chulingi dalam beberapa kesulitan. Urusan bisnis adalah urusan pribadi antara mereka dan tim itu. Orang lain seharusnya tidak memiliki hak untuk bertanya. Melihat wajah Chuling, Wu Chen juga merasa bahwa masalahnya terlalu banyak, yang melibatkan hak pihak lain. Karena manajer dalam masalah, saya tidak akan bertanya. Saya tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Chuling berkata, terima kasih atas pengertian Anda. Wu Chen berkata, saya tidak tahu apakah manajer dapat memberitahu saya di mana tim mereka sekarang. Tidak akan ada masalah. Chuling Yi tersenyum dan berkata, Tuan, tidak ada masalah. Tempat mereka menginap sekarang adalah di restoran Chengge. Restoran Chengge. Oke, saya akan segera pergi. Tidak peduli apapun, dia akan mendapatkan Bing Xin Sui, yang harus dia dapatkan.
Tidak peduli berapapun harga yang dia bayar, itu tidak masalah. Tuan, pelan-pelan saja. Ini adalah restoran Chengge. Wu Chen mendongak ke restoran besar di depannya. Dekorasi restoran besar ini sangat mewah, dan fasilitas di dalamnya juga sangat lengkap. Di kota Yaoguang, ini juga merupakan restoran mewah. Orang-orang yang bisa tinggal di sini pada dasarnya adalah orang kaya atau mahal. Tanpa ragu, Wu Chen langsung masuk. Karena mungkin ada paku es di sini, dia akan mencoba melihat apakah dia bisa menemukan paku es di tempat ini. Namun, ketika dia masuk, dia tiba-tiba teringat akan hal yang sangat penting, yaitu nomor kamar. Dia tidak tahu di kamar mana atau bahkan lantai berapa kekuatan misterius yang disebutkan oleh Chu Lingyi itu tinggal. Bagaimana ini bisa dilakukan? Wu Chen sedikit kesal. Dia bahkan tidak tahu nomor kamarnya. Bagaimana aku bisa menemukannya? Di tengah kesusahan, tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berjalan di koridor lantai 3. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena dia membelakanginya. Namun, melihat punggungnya, Wu Chen tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Sun Yan, itu bukan dia yang sebenarnya. Setelah menatap punggung pria itu beberapa saat, Wu Chenyu merasa semakin mirip dengannya. Dia ingat bahwa Xia Yulan pernah berkata bahwa Sun Yan meninggalkan Tianwu setelah dia meninggalkan Tianwu dan datang ke dunia Yaoguang. Namun, dia tidak pernah melihat siapapun dan tidak beristirahat. Oleh karena itu, mereka semua menyimpulkan bahwa dia mungkin tidak berada di dunia Yaoguang, tetapi pergi ke tempat lain. Namun, punggung orang ini dan rambut panjangnya yang seperti air terjun sangat mirip dengan Sun Yan, yang membuatnya penuh keraguan. Apakah orang ini benar-benar Sun Yan? Dengan keraguan ini, Wu Chen segera naik ke atas. Segera, dia sampai di lantai 3. Sun, Wu Chen hampir berkata tanpa berpikir, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di koridor di lantai 3. Orang yang tampak seperti Sun Yan menghilang, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Seharusnya ada di lantai ini. Apakah orang itu Sun Yan atau bukan? Dia harus melihatnya, untuk berjaga-jaga jika itu benar-benar Sun Yan. Selanjutnya, Wu Chen mencari di sepanjang lantai 3 untuk melepaskan kekuatan jiwanya dan mencari tahu di mana Sun Yan berada. Sun Yan telah sendirian dengannya. Jika dia benar-benar ada di sini, dia seharusnya bisa mendeteksinya. Namun ternyata mengecewakan. Dia tidak menemukan siapapun, bahkan sosok sebelumnya. Aneh, Wu Chen sangat bingung. Persepsinya selalu sangat baik, dan tidak mungkin membuat kesalahan. Namun sekarang ketika dia muncul, dia tidak menemukan apapun. Biarkan kakak perempuan Yulan melihatnya. Wu Chen tiba-tiba teringat pada Xia Yulan, yang merupakan kakak perempuan Sun Yan. Jika dia tahu berita tentang Sun Yan, dia akan sangat senang, lebih baik mendapatkan bantuan mereka daripada berjuang sendirian. Memikirkan hal ini, Wu Chen segera meninggalkan kedai dan pergi ke tempat tinggalnya. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil, karena dia melihat ada 3 orang yang duduk bersama di halaman, mengobrol satu sama lain. Ketiga orang ini, tepatnya, adalah 3 wanita. Di antara mereka, 2 orang yang dia kenal adalah Xia Yulan dan Mu Xiaoyou. Yang paling mengejutkannya adalah wanita ketiga. Dia memunggungi dia, jadi dia tidak bisa melihat penampilannya secara spesifik. Namun, melihat punggung dan pakaiannya, dia langsung mengenalinya. Wanita ini adalah yang dia temui di lantai 3 restoran Chengge. Sun Yan, itu benar-benar dia. Sekarang, dia benar-benar yakin. Wanita yang dia lihat di kedai Chengge benar-benar Sun Yan. Tidak salah lagi. Kakak Chen. Pada saat ini, Mu Xiaoyou melihat Wu Chen dan berteriak kegirangan. Mendengar ini, Xia Yulan dan wanita lain berhenti untuk melihat Wu Chen. Melihat wajah cantik ini, tubuh Wu Chen bergetar. Baginya, wajah ini terlalu familiar. Bukan Sun Yan atau siapa. Wu Chen, lama tak berjumpa, kata Sun Yan. Wu Chen menjawab dan segera berjalan mendekat, menatapnya dari atas ke bawah. Pria ini benar-benar Sun Yan. Dia tidak mungkin salah. Sun Yan, lama tak berjumpa. Wu Chen juga sangat senang bertemu Sun Yan lagi. Awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Sun Yan hilang, dia khawatir tentang apa yang terjadi padanya. Tetapi sekarang setelah dia baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir lagi. Kemana saja kamu akhir-akhir ini?
Kakak senior Yulan mengatakan bahwa kamu telah lama berada di dunia Yao Guang, tetapi kamu tidak dapat melihat orang atau menemukan berita apapun. Sun Yan berkata, ceritanya panjang. Aku akan menceritakannya nanti. Xia Yulan berkata, adik senior, apakah kamu punya tempat tinggal? Jika kamu tidak punya tempat tinggal, lebih baik tinggal di sini. Ada banyak kamar di sini. Sun Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakak senior, aku punya tempat tinggal di tempat lain. Selain itu, aku tidak akan tinggal lama di kota Yao Guang. Aku akan meninggalkan kota ini paling lama dalam 2 atau 3 hari. Petik 2. Kau akan pergi dari sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana kau akan pergi? Xia Yulan sedikit cemas. Sun Yan berkata, aku akan pergi ke tempat yang jauh, jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Jika aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi, aku akan memberitahumu. Xia Yulan segera memegang tangannya dan berkata, kakak senior, kau dan aku sudah hampir setahun tidak bertemu, dan kemudian kau harus pergi lagi. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Kau harus menemaniku, setidaknya sampai akhir kompetisi Tianzuo. Sun Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku benar-benar harus pergi. Sebenarnya, aku juga sangat enggan meninggalkan kalian semua, tetapi aku juga punya kesulitan sendiri. Sakit apa? Sun Yan tersenyum tetapi tidak berbicara. Xia Yulan berkata lagi pula, bukankah kamu datang ke dunia Yao Guang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo? Sekarang kompetisi Tianzuo belum dimulai, bagaimana kamu bisa pergi? Sun Yan berkata, kakak senior, aku tidak akan mengambil bagian dalam kompetisi Tianzuo ini. Aku berharap kalian semua mendapatkan hasil yang baik sebelumnya. Tidak ikut serta dalam kompetisi Tianzuo, jadi mengapa? Sun Yan berkata, kakak senior, maafkan aku untuk masalah ini. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Xia Yulan sedang terburu-buru dan berkata, tidak, adik junior, kamu harus memberi kami jawaban yang spesifik hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sun Yan tidak marah. Dia tahu bahwa Xia Yulan peduli padanya dan menyayanginya. Dia tidak ingin tahu jawaban spesifiknya. Melihat bahwa dia tidak bisa menggerakkan Sun Yan, Xia Yulan tidak punya pilihan. Dia menoleh ke Wu Chen dan meminta bantuannya.